Self awareness itu kan proses kita mengenal diri dengan melakukan refleksi ya. Kita melakukan journaling sesederhana ketika kita mau tidur, tanya 3 hal dalam diri kita. Apa yang bikin kita happy hari ini, apa yang bikin kita sedih hari ini, dan apa pelajaran apa yang kita ambil dari 2 hal tersebut. Halo Easyverse, selamat datang di podcast Inner Tribe, tempat kita ngobrol santai, reflektif, dan pastinya bikin kita tumbuh bareng dari dalam. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang kenapa penting self-awareness buat teman-teman Easyverse dan apa sih dampaknya untuk aspek kehidupan lainnya seperti karir dan juga hubungan. Serta kita juga bakalan belajar ya gimana cara sederhananya untuk mulai lebih peka sama diri sendiri. Dan yang spesialnya lagi aku nggak sendirian di sini karena aku sudah ditemani oleh Coach Liva, seorang coach yang memang sudah expert ya di bidang ini dan banyak membantu teman-teman di luaran sana juga untuk menemukan arah hidup melalui self-awareness. So kita langsung sapa aja Coach Liva di sini. Halo Coach Liva. Halo Kak Mita. Oke, baik kabarnya Coach? Baik. Nah, karena ini kali pertama Coach Liva main-main ke Inner Tribe ya, boleh dong kenalan dan sapa-sapa dulu teman-teman Easyverse di sini. Oke, terima kasih Kak Mita. Halo teman-teman Easyverse, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman Easyverse sehat selalu, bahagia selalu, dan semangat selalu. Perkenalkan, di sini saya Musdalifah. Teman-teman bisa manggil saya dengan Coach Liva, seorang personal growth dan empowerment coach. Di sini saya akan berbagi dan banyak sharing lah dengan Kak Mita di sini. Halo Kak Mita. Halo, oke, itu tadi adalah perkenalan singkat dari Coach Liva ya. Nah, Coach Liva, hari ini kan kita bakalan ngebahas terkait dengan self-awareness. Bisa jadi banyak teman-teman Easyverse di luaran sana yang masih belum paham nih, benar-benar paham apa itu sebenarnya self-awareness. Gitu. Nah, karena ada Coach Liva di sini, jadi kita langsung tanyain aja ya. Kalau misalkan secara sederhananya gitu, Coach, apa sih definisi dari self-awareness itu sendiri? Secara sederhananya, self-awareness itu adalah kemampuan kita untuk mengenali perasaan kita atau emosi kita, pikiran kita, perilaku kita, dan kita juga memahami ya efek atau dampak dari ketiga hal tersebut terhadap diri kita itu apa, terhadap orang lain itu juga seperti apa. Itu sesederhana itu, self-awareness. Jadi itu adalah definisi sederhana dari self-awareness itu sendiri ya Coach ya. Nah, sebenarnya kan tadi Coach Liva sempat bilang mengenali diri sendiri. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin kenal diri sendiri, kayaknya banyak nih teman-teman Easyverse di sini yang udah kenal sama dirinya sendiri, udah paham lah rasanya. Jadi sebenarnya apa sih Coach yang membedakan mereka itu benar-benar punya self-awareness sama yang hanya sekedar tahu diri aja? Oke, kesannya sama ya, tahu diri sama self-awareness gitu ya. Karena self-awareness secara arti bahasanya kan mengenal diri gitu. Tapi sebenarnya Kak Mita, itu beda banget ya antara self-awareness dengan tahu diri. Kalau tahu diri itu sifatnya kita pasif. Contohnya, saya ini orangnya introvert, sehingga nggak perlulah saya tampil di depan atau saya melakukan presentasi. Itu tahu diri. Kalau self-awareness beda lagi. Self-awareness ini sifatnya aktif. Oke, saya memang introvert dan saya perlu tampil untuk presentasi, tapi saya butuh trik nih supaya gimana presentasi saya berjalan lancar dan saya nyaman ketika presentasi. Jadi bedanya sesederhana bahwa kalau tahu diri, dia tahu dirinya kemudian stuck, nggak mau berkembang. Tapi kalau self-awareness, dia tahu dirinya dan dia punya siasat bagaimana menyiasati kekurangan dia, sehingga itu sifatnya lebih aktif gitu. Oke, jadi itu sebenarnya perbedaan dan aku yakin teman-teman Easyverse di sini udah nangkep sih maksudnya tuh gimana. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar punya yang namanya self awareness, itu kalian akan tahu jalan keluarnya gitu ya. Kalian punya kelemahan, oke, punya masalah, oke, tapi kalian tahu gimana caranya keluar dari hal tersebut. Sedangkan kalau misalkan sekedar tahu diri, oh oke, aku kayaknya kurangnya ini deh, tapi berhenti di situ aja ya Coach ya, tidak ada keinginan untuk bertumbuh atau berkembang dari kekurangan tersebut. Oke, nah kalau kita ngomongin self awareness sendiri itu kan lingkupnya jujur kayaknya luas banget ya, tapi sebenarnya tuh aspek apa sih yang utama lah kalau ngomongin self awareness itu sendiri? Apakah lebih ke aspek emosi atau mungkin ke perilaku? Ada
3 hal ya. Kalau ngomongin tentang self awareness, ini aspek besarnya secara globalnya aja ya Kak Mita. Yang pertama adalah kesadaran emosi. Kalau kita punya self awareness, kita punya kesadaran nih, saat ini saya sedang marah atau saya sedang kecewa gitu ya. Saat ini saya sedang sedih atau saya males gitu. Di situ dia bisa memilah sebenarnya perasaan apa, emosi apa sih yang terjadi pada saya dan apa masalahnya. Itu pertama ya, kesadaran emosi. Yang kedua adalah kesadaran pola pikir dan kebiasaan. Dalam hidup kan kita sering ya menjalani kehidupan itu secara otomatis. Itu seperti kita sering nunda-nunda pekerjaan, kadang kita sering overthinking gitu kan, kadang kita mudah sekali sensitif, baper. Nah, kalau kita punya self awareness, kita jadi aware nih, kita tahu pola-pola seperti ini memberdayakan nggak buat saya, atau pola-pola seperti ini menghambat perkembangan saya nggak untuk bertumbuh gitu. Sehingga kalau dia self awareness-nya jalan dengan baik, dia punya strategi nih gimana ngatasin pola-pola yang tidak memberdayakan seperti ini. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah kesadaran nilai atau tujuan hidup. Dan ini hal yang paling dalam ya, gitu. Dari di antara kedua kesadaran yang dua tadi. Kalau seseorang yang punya self awareness, dia akan paham nilai apa sih yang perlu saya yakini, nilai-nilai apa sih yang perlu saya perjuangkan, dan apa sih tujuan hidup saya mau ngapain, saya mau apa yang mau saya raih itu. Nah, kalau 3 hal ini disadari dengan baik, maka seseorang itu memiliki kehidupan yang tertata, dia lebih paham rencananya ke depan mau apa, goalnya seperti apa, sehingga dia bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dia tidak bisa merespon keadaan dengan baik, tidak hanya sekedar reaktif aja. Oke. Wah, menarik banget ya. Jadi ternyata itu adalah 3 aspek utama yang bisa dibahas kalau kita ngomongin soal self awareness. Jadi tadi yang pertama itu ada emosi ya Coach ya? Ya, pertama emosi. Terus yang kedua ada pola pikir, dan yang ketiga itu adalah nilai dan tujuan hidup. Oke, langsung dicatat teman-teman Easy-verse, itu adalah 3 aspek utamanya. Nah, pastinya kan self awareness ini lumayan hype lah. Sudah banyak yang ngomongin terkait dengan self awareness ini sendiri, terutama di sosial media gitu. Pastinya banyak nih mitos-mitos atau opini-opini yang ternyata tuh salah kaprah gitu soal self awareness. Apa tuh Coach kira-kira yang benar-benar salah kaprah mengenai self awareness itu sendiri? Kalau ngomongin mitos, ada sih beberapa pastinya ya tentang salah kaprah memahami self awareness ini. Yang pertama, seringkali self awareness itu dikaitkan dengan overthinking Kak Mita ya. Padahal beda banget antara overthinking dengan self awareness. Kalau overthinking itu kan kita berkutat, pikiran kita muter-muter pada hal yang itu aja, nggak menemukan jalan solusinya, nggak nemu jalan keluarnya. Sementara self awareness, oke, kita berpikir pada sebuah masalah, tapi kita menemukan solusi. Oke, apa sih yang mau dengan ada masalah seperti ini? Oke, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya itu. Terus ada lagi mitos yang mengatakan bahwa self awareness itu hanya cocok buat orang yang lagi krisis, orang yang lagi down, gitu. Galau gitu ya. Orang yang lagi galau gitu. Padahal enggak. Orang yang sehat pun, orang yang ingin berkembang, yang produktif juga butuh self awareness. Karena dengan self awareness ini bagian cara mereka mengetahui goalnya apa, targetnya apa, resource yang dimiliki apa, sehingga mereka bisa menjemput impian atau goalnya tersebut itu. Dan yang terakhir ini mitos tentang yang berkaitan dengan self awareness, bahwa ada yang bilang bahwa orang yang punya self awareness itu orang yang egois karena terlalu memikirkan diri sendiri gitu. Padahal enggak juga gitu. Karena orang yang punya self awareness tinggi itu biasanya mereka lebih peka ya terhadap orang lain, lebih peduli, sehingga lebih care. Bukan orang yang egois gitu. Jadi mitos-mitos seperti ini Mbak Mita ya perlu diluruskan kembali bahwa self awareness itu enggak seperti itu ya, seperti Coach. Itu gitu. Gitu. Jadi tadi ya teman-teman Easy-verse, beberapa mitos yang benar-benar salah kaprah terkait self awareness, yang bilang self awareness itu berarti egois lah, atau
self awareness sama dengan overthinking itu salah besar ya coach ya. Justru dengan kita punya self awareness, kita peka sama diri sendiri, tapi kita juga peka sama sekitar gitu. Bikin kita lebih care juga sama teman-teman sekitar gitu ya. Oke. Coach Liva, mungkin banyak juga teman-teman Easyverse yang bertanya-tanya ya, kayak aku tuh sudah punya self awareness yang cukup atau belum ya. Nah, jadi di sini pertanyaanku adalah, ada nggak sih tanda-tanda seseorang itu belum punya self awareness yang cukup, coach? Oke, sesederhananya buat ngenali sebenarnya gue itu udah punya self awareness atau belum gitu ya, kita cek aja. Pertama, masih sering nyalain orang lain nggak gitu ya. Kalau kita masih sering bahwa dunia luar kita itu adalah sumber masalah, kita perlu cek tuh. Kita udah punya self awareness kita itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita rentan akan kritik atau feedback gitu. Nah, itu yang kedua. Seorang yang self awareness-nya rendah itu sulit untuk menerima masukan dari orang-orang sekitar itu. Oh, berarti kalau misalkan mereka menemui atau misalkan mendapatkan kritikan dan malah bikin insecure atau down, berarti ada yang perlu dipertanyakan dari self awareness-nya itu sendiri ya. Itu. Nah, ada lagi cirinya, biasanya dia hidupnya autopilot ya. Otomatis gitu ya. Otomatis gitu. Dari pagi sampai menjelang tidur yang dikerjain ya monoton begitu aja, dan kadang rasa hampa ya. Rasanya udah sibuk banget tapi kok kosong. Nggak ngerasain ada gairah, kok kosong seperti kata Kak Mita itu tadi. Itulah beberapa ciri kalau seseorang itu self awareness-nya masih perlu dicek gitu. Oke, jadi bisa langsung dicek ya teman-teman Easyverse ya, apakah masih suka nyalain orang lain, masih suka insecure kalau misalkan dapat kritikan langsung sedih gitu. Bisa jadi memang self awareness-nya tuh belum cukup gitu. Tapi nggak masalah, di sini kan kita belajar bareng-bareng ya coach ya, karena nggak instan butuh juga. Proses juga. Nah, begitu juga dengan proses coaching sendiri nih. Ini yang menarik nih, karena kan pastinya nggak mudah ya untuk membuat seseorang lebih peka atau lebih kenal sama diri sendiri. Part yang mana sih coach yang paling sulit untuk membuat seseorang itu lebih kenal dirinya sendiri? Oke. Dalam proses coaching tantangan ya ketika untuk terkait dengan self awareness tuh ketika mereka menggunakan topeng yang bukan dirinya sendiri. Mereka pakai topeng gitu ya, entah itu topeng sosial atau apapun lah namanya itu ya. Nah, terkadang banyak teman-teman coach mereka menyampaikan bahwa saya tuh sebenarnya begini, saya sebenarnya padahal tidak sesuai dengan dirinya sendiri ya. Saya bilang saya happy kok, padahal dirinya cemas, dirinya tertekan. Nah, proses untuk mengajak, oke, saya memang cemas, saya memang sedih, saya memang misalnya ada persaingan dalam pekerjaan, saya memang iri dengan teman saya. Untuk mengakui itu memang butuh keberanian ya Kak Mita ya. Ini butuh acceptance. Nah, ketika coach sudah menerima tentang sisi gelapnya, kekurangannya itu, maka biasanya self awareness itu bisa muncul. Tapi ini butuh proses ya, butuh proses dan nggak bisa langsung satu-satu dalam dalam proses coaching itu. Tapi karena proses coaching itu bukan proses menghakimi, tetapi memberi ruang aman buat teman-teman melakukan refleksi, sehingga itu biasanya sih ada solusinya juga gitu. Oke, tapi tadi satu hal yang bikin aku tertarik banget tuh ada statement kalau kita sudah mulai bisa menerima kekurangan kita, disitulah self awareness akan muncul ya coach ya. Jadi memang bukan tiba-tiba langsung self awareness-nya tinggi, tapi butuh proses juga sedikit demi sedikit ya coach ya. Oke, tadi kan memang prosesnya sulit gitu, tidak semudah itu. Apa sih sebenarnya yang bikin mereka tuh kesulitan untuk melepas topeng-topeng itu sendiri? Dalam dunia saat ini ya Kak, kita itu kan ramai banget ya dunia kita gitu. Benar. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan kita banyak ke distract akan notifikasi, kemudian deadline pekerjaan, ekspektasi dari orang-orang sekitar kita. Nah, itu terkadang membuat kita menjadi tidak apa adanya gitu ya. Oke, sehingga kita nggak menyadari apa sih sebenarnya yang saya perlukan, apa sebenarnya yang membuat saya berharga, apa sebenarnya yang benar-benar saya butuhkan itu. Itulah. Jadi itu ya, terlalu banyak distraksi, dunia sudah terlalu ramai yang bikin seseorang ini memang susah melepas topeng itu sendiri. Apalagi sekarang dengan tren FOMO seperti itu kan bisa tren-tren yang di luar sana gitu.
ini tuh masalah memang mereka lagi ada di usia transisi aja nih, atau memang faktor lingkungan yang lebih mendominasi sih Coach? Kalau menurut saya sebenarnya dua-duanya Kak Mita gitu. Faktor usia transisi itu berpengaruh, sebagaimana seorang psikolog ya Erikson menyampaikan bahwa masa muda menuju dewasa ini kan masa transisi ya. Banyak anak-anak muda yang di masa itu coba-coba, sedang proses mencari jati diri ya, mencari sebenarnya saya ini siapa, apa yang saya kejar. Nah itu sehingga mereka banyak ya namanya proses, kadang melakukan apa ya, coba-coba yang kadang kurang pas lah, on the track gitu. Tapi selain itu faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Misalnya di lingkungan keluarga yang suka dibanding-bandingkan dengan orang lain, iya, benar, itu kan bisa juga pengaruh ya. Kemudian tekanan kerja dalam circle, dalam circle pertemanan juga itu juga pengaruh, bagaimana dia ingin diterima di circle-nya sehingga harus berjalan tidak sesuai dengan otentik dirinya, itu juga bisa berpengaruh. Nah buat saya untuk self awareness ini, usia dan perkembangan usia juga lingkungan itu punya andil besar ya dalam menentukan membangun self awareness itu sendiri. Gitu. Jadi keduanya memang benar-benar punya peran yang besar lah ya Coach ya dalam membentuk self awareness anak muda itu sendiri. Nah tadi kan Coach Liva sempat mention terkait dengan circle pertemanan, meskipun lingkungan itu bukan cuma pertemanan ya, ada juga yang faktor keluarga dan lain sebagainya. Nah kalau dari circle pertemanan sendiri, seberapa besar sih pengaruhnya circle pertemanan ini terhadap self awareness anak muda itu sendiri gitu Coach? Circle pertemanan itu bisa pengaruh besar ya. Ada kalanya circle itu bisa menjadi apa ya, bahan bakar untuk menumbuhkan self awareness, karena kita tuh kadang nggak bisa kan melihat diri kita sebagaimana adanya. Kita butuh orang lain memberi feedback kita, memberi masukan kepada kita gitu kan. Nah dengan circle pertemanan yang pas, yang sehat, yang saling support. Kadang kan ada teman, kayaknya kamu capek deh, kamu butuh istirahat ke sana, kan mereka berkata apa adanya kan gitu. Kemudian ada juga teman yang kamu punya potensi di sini, sebaiknya kembangin ini sehingga kamu nanti bisa survive untuk hal ini gitu. Nah circle pertemanan seperti itu kan merupakan support ya, motivasi, sehingga itu apa ya, menjadi stimulus kita buat mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi circle pertemanan itu bisa menjadi bahan bakar buat kita mengenal diri, ataupun sebaliknya justru kadang bisa menghambat kalau kita nggak tepat ya milih circle kita itu di mana gitu. Jadi teman-teman Easyver boleh teman-teman Easyver cek ini circle pertemanan saya ini circle yang menyehatkan, yang mengantarkan saya untuk mengenali diri lebih baik, atau sebaliknya gitu. Jadi memang yang harus dicek tuh bukan cuma diri sendiri ya, tapi kita juga bisa melihat sedikit lebih luas lagi nih, yaitu circle pertemanan kita sendiri. Apakah menyehatkan tadi seperti yang Coach Liva bilang, bisa saling ngingetin, karena itu benar banget sih Coach, kalau misalkan diri sendiri ini kadang suka nggak inget, kadang temen yang baik itu suka ngingetin ya Coach ya, dan bikin kita tersadar gitu, jadi reminder juga. Jadi kan gitu. Self awareness itu Kak Mita itu cermin buat kita, tapi kan cermin itu juga ada batasannya ya. Kadang kita butuh cermin lain lagi. Jadi circle pertemanan itu ya ibarat cermin tambahan buat kita itu. Nah tadi kan yang aku tangkap salah satu cara lah untuk meningkatkan self awareness itu sendiri kan kita harus bersikap reflektif ya. Apakah habit anak-anak muda zaman sekarang nih, Gen Z atau teman-teman Easyverse di sini kan sering banget multitasking gitu ya. Banyak banget yang bisa mengerjakan beberapa kegiatan dalam satu waktu, dan juga banyak banget yang namanya distraksi sosial. Itu juga bisa menghambat mereka nggak sih? Banget gitu Kak Mita, bisa menghambat banget gitu. Bayangkan kita hari ini berencana mau lakukan journaling ya 5 menit aja gitu. Tapi baru nulis satu kata udah tangan gatel nih, pingin buka TikTok gitu. Tangan gatel buka TikTok. Kemudian atau kita belajar atau ngerjain deadline tugas, tapi sambil buka WhatsApp, buka IG, kan kadang sering seperti itu. Nah, padahal sisi reflektif atau journaling itu kan kita butuh
Fokus ya, fokus, utuh ya. Oke, butuh utuh, butuh hening, sehingga kita bisa benar-benar bertanya dalam diri kita tentang apa sih sebenarnya yang saya rasakan hari ini, apa yang ingin saya syukuri hari ini, apa yang ingin saya hadiahkan buat diri saya hari ini, seperti itu Kak Mita. Kalau itu dikerjakan bersama-sama dengan pekerjaan lain, akan tercapai ya, Coach. otak ini akan melompat-lompat menari-nari, ya gimana kita akan melakukan sesi reflektif seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi memang kalau misalkan multitasking dilakukan terlalu berat, terlalu banyak juga dampaknya tidak terlalu baik ya, Coach ya. Jadi kita memang harus benar-benar fokus, lebih mindful lagi mengerjakan satu aktivitas itu tersebut. Nah, kalau misalkan kita balik lagi nih ngomongin tuntutan dan ekspektasi. Kayaknya kan banyak juga teman-teman di sini yang terjebak dengan statement kayak aku tuh mau menjadi seperti yang orang lain inginkan gitu, terjebak di ekspektasi orang lain. Kalau kita nggak segera benahi itu, apa dampaknya buat self awareness kita sendiri? Kalau kita terus-terusan ngikutin ekspektasi orang lain terus. Kalau kita sering mengikuti ekspektasi orang lain ya Kak Mita, misalnya kita pengen lari, tapi kita nggak tahu nih tujuannya kemana, gimana sih rasanya, akan lelah kan? Betul, capek banget sih. Satu, kita nggak tahu finishnya itu sampai mana. Kita nggak tahu finishnya sampai mana. Kemudian kita nggak bisa ngukur kalau kita sampai situ result yang saya punya bisa nggak, memadai nggak untuk ke situ, sehingga efeknya akhirnya kita burn out gitu kan. Terus kita selain burn out, kita sangat sensitif dan yang terakhir gitu baperan, dan itu bisa jadi merusak kepercayaan diri kita, kepercayaan kita jadi menurun gitu. Itu dampaknya kalau kita hidup terus-terusan memenuhi keinginan orang lain gitu. Nah berarti langkah pertama apa yang harus kita ambil supaya tidak terus-terusan terbawa arus stigma itu tersebut, Coach? Langkah pertama yang kita mulai ambil itu mulai aja dari hal-hal yang sangat sederhana ya Kak Mita. Misalnya ketika kita mau posting medsos, kita tanya aja dalam diri kita sendiri, apakah saya mau posting ini memang saya perlu, atau supaya saya hanya ingin mendapat pujian dari orang lain, atau hanya ingin memenuhi ekspektasi dari orang lain. Itu pertama itu. Ya sesederhana itu. Nah, hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan self awareness, misalnya mau tidur, kita lakukan journaling sederhana. Apa sih hari ini yang bikin kita happy? Apa sih hari ini yang bikin kita kesel atau kita capek? Nah, dari dua hal ini pelajaran apa sih yang bisa kita ambil gitu? Sesederhana itu sih. Jadi balik lagi ke sesi refleksi tadi ya. Betul. Tapi ingat teman-teman Easy-verse, jangan sampai terdistraksi. Baru sebentar nih being reflektif, terus kalian udah kayak kepikiran, aduh kayaknya mau buka sosmed aja deh atau gimana ya Coach ya, itu malah nantinya nggak kelar-kelar gitu ya. Tapi aku pengen tahu deh Coach, sebenarnya ada nggak sih hubungan langsung antara self awareness dengan kepuasan hidup atau rasa bahagia? Apakah dengan seseorang punya self awareness yang tinggi itu berarti dia lebih bahagia dengan hidupnya, atau gimana nih Coach penjelasannya? Itu pasti banget ya, karena seseorang yang self awareness, dia memiliki self awareness yang tinggi, dia mampu merespon, memilih atau mengambil keputusan dengan tepat ya, dan dia akan bertanggung jawab dengan atas keputusannya itu. Contohnya seseorang yang memilih dia mau menjadi guru di kampung aja karena dia punya nilai kontribusi gitu, dia lebih enjoy di sana daripada dia harus memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Itu bagian dari self awareness gitu. Atau orang yang saya lebih senang berterus terang, saya lebih senang terbuka sehingga saya lega gitu. Itu contoh sederhana ketika orang punya self awareness tinggi, itu sangat relate bahwa dengan kebahagiaan seseorang tersebut. Jadi memang ada hubungannya langsung ya Coach ya. Nah, karena kan kita sering banget gitu ya berpikir kalau misalkan memang self awareness ini bisa jadi alarm juga nggak sih buat kita untuk mengenali tanda-tanda burnout atau tanda-tanda kita stres, itu bisa jadi kan Coach? Bisa jadi banget itu kan. Nah kalau misalkan self awareness ini hubungannya dengan fondasi
mental yang resilience itu gimana tuh Coach? Ini nyambung banget ya. Seseorang yang setiap orang pasti pernah lah ya Kak Mita punya masalah gitu ya. Namanya kalau orang yang resilient itu kan dia ketika dia down tapi dia punya self awareness, dia akan bisa bangkit lagi kembali gitu. Dia aware, oh ini saya lagi down sini, kemudian dia aware, oke saya akan bangkit lagi dan mengenali mulai dari mana nih saya bangkit gitu. Itu dengan proses awareness gitu. Jadi setiap orang pasti mengalami namanya titik terendah, mengalami masalah. Nah, dengan self awareness ini justru menjadi titik balik ya untuk dia membangun resiliensi itu. Oke, berarti bisa dibilang kalau self awareness ini bisa jadi senjata utama teman-teman Easy First untuk survive di dunia kerja, bahkan di kehidupan sosial yang penuh dengan tekanan ini juga ya Coach ya? Betul banget itu Kak Mita, karena dunia kerja ini kan kalau kita lihat saat ini kan banyak sekali ya tuntutannya, deadline-nya tinggi, kemudian persaingan, tekanan-tekanan yang lain. Nah, kalau self awareness ini dimiliki seseorang, maka ini akan menjadi energi buat seseorang itu sehingga dalam tekanan seperti ini dia bisa tetap sehat, tetap waras, tetap survive, sehingga performanya itu akan terus meningkat gitu. Oke, stabil dan juga bahkan bisa meningkat gitu ya. Jadi bisa nih disiapkan untuk senjata utama teman-teman Easy First, harus tingkatkan self awareness kalian gitu. Nah, tadi sebenarnya aku sempat tertarik dengan statementnya adalah teman ya, circle pertemanan itu kan kadang bisa ngasih kita feedback, ngasih kita reminder juga. Cuma kadang kan setiap orang punya cara masing-masing ya dalam menyampaikan feedback, yang mana ada nih feedback yang agak menyakitkan gitu ya Coach ya. Gimana ya caranya biar kita tuh nggak bersikap defensif, tapi kita tetap mau belajar gitu dari masukan tersebut, dari feedback tersebut. Memang hal yang wajar ya ketika kita menerima feedback itu ada perasaan yang tidak kurang menyenangkan gitu ya. Karena memang sebagai manusia ketika kita melihat sisi gelap kita gitu kan kita belum bisa nerima ya itu. Tapi kalau kita gimana caranya supaya kita bisa melihat feedback itu dengan baik, pertama yang kita perlu perhatikan feedback itu tentang perilaku kita, tentang apa yang kita lakukan, bukan tentang identitas kita gitu ya. Itu yang perlu kita tekankan pada diri kita. Jadi ketika dulu ya, ketika kita mendapat feedback dari orang lain gitu. Terus selain itu dengarkan dulu dengan baik, jangan langsung direspon. Itu iya. Mungkin dari ketika proses mendengarkan di situ kita ada proses terima, gitu ya? Ada proses mencerna. Saya memang begini, saya memang ada kesalahan di sini. Berarti saya ada hal yang perlu saya perbaiki dari ini. Nah, yang kedua, respon dengan pertanyaan. Itu setelah kita bisa nerima, kita respon dengan pertanyaan. Saya memang salah. Apa yang perlu saya perbaiki, gitu kan? Itu. Nah, yang terakhir, anggap feedback itu sebagai hadiah buat kita. Jadi itu adalah hadiah ya, karena sebenarnya nggak semua orang juga mau ngasih feedback ya. Iya, kalau orang ngasih feedback ke kita berarti itu ada perhatian kan. Iya benar, berarti mereka care ya sama kita ya. Terlepas dari caranya, mungkin ada yang nggak sesuai dengan keinginan kita atau gimana, tapi anggaplah itu sebagai hadiah dari teman. Betul banget itu. Nah kita masuk ke bagian praktek langsungnya nih. Kalau teman-teman Easy First baru mau memulai gitu, langkah sederhana apa sih yang bisa kita lakukan untuk mulai melatih self awareness itu sendiri? Pertama yang paling sederhana ya untuk kita lakukan itu jujur dan konsisten. Kita jujur pada diri kita sendiri. Kita hari ini emosi apa yang hadir sama kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, itu kita berani jujur pada diri kita sendiri dengan melatih journaling, dan yang terakhir adalah konsisten. Itu sederhana ya? Itu sih Kak. Nah, menurut Coach sendiri gimana ya, atau apa sih kunci utama supaya self awareness ini nggak berhenti hanya sekedar teori aja gitu, tapi benar-benar kita jalanin selanjutnya gitu, seterusnya? Ya, itu tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, bahwa kita perlu konsisten gitu ya. Ya memang untuk awal-awal itu ya, untuk awal kita kan belum
melihat hasilnya ya, melihat hasilnya sehingga kadang mood turun gitu. Tapi pahami bahwa dengan konsisten maka itu akan melatih kita untuk menemukan self awareness. Ibaratnya otot ya Kak Mita ya. Maka kalau otot ini sering kita latih, maka otot ini kan akhirnya menjadi kuat semakin ya. membesar gitu ya. Nah, dengan konsisten itulah akhirnya kita akan melihat pola-pola apa yang terjadi pada kita gitu. Biasanya kita akan bahagia kalau kita melakukan ini, kita akan happy kalau ngobrol sama siapa. Itu kan nanti lama-kelamaan pola-pola tersebut akan terlihat. Oke, jadi sebenarnya memang kunci utamanya adalah konsistensi gitu ya, nggak hanya sekedar teori-teori tapi langsung dilakukan dengan berlandaskan konsistensi. Nah, tapi sebenarnya nih, ini mungkin juga pertanyaan dari teman-teman Easyverse semua nih. Kalau self awareness sendiri itu bisa dilatih secara mandiri kah atau sebenarnya memang membutuhkan seorang coach ini untuk mendampingi? Bisa banget untuk latihan secara mandiri ya, karena self awareness itu kan proses kita mengenal diri dengan melakukan refleksi ya. Kita melakukan journaling sesederhana ketika kita mau tidur, tanya 3 hal dalam diri kita. Apa yang bikin kita happy hari ini, apa yang bikin kita sedih hari ini, dan apa pelajaran apa yang kita ambil dari 2 hal tersebut. Itu bisa kita tanyakan itu. Tetapi kalau kita punya coach, kita punya mentor ya, itu akan lebih cepat membantu kita gitu. Akan lebih cepat karena akan membantu mengarahkan kita dan menjaga konsistensi kita gitu. Kembali ke situ. Contohnya saja kita main gitar ya, Kak. Kita kan bisa main gitar sendiri secara otodidak, nonton di YouTube ya. Tapi kalau ada yang ngajarin, itu kan prosesnya akan terjadi percepatan kan. Kita akan lebih cepat menguasai, akan ada yang mengarahkan, akan melihat oh ini salahnya di sini seperti itu. Jadi sebenarnya lebih nyaman juga untuk dilakukan ya coach ya, karena ada coach yang mendampingi dan selalu menjaga konsistensi kita. Karena yang balik lagi, kadang kita butuh seseorang untuk mengingatkan lagi ya coach ya. Betul. Oke deh. Oke, nah ini mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir nih coach. Boleh. Kalau misalkan ada satu pesan yang coach Liva pengen banget tekankan ke teman-teman Easyverse itu apa coach? Silahkan coach Liva. Teman-teman Easyverse untuk melakukan self awareness, memahami self awareness atau meningkatkan kemampuan self awareness, jangan nunggu momen yang besar dulu. Mulai dari hal momen-momen kecil. Hari ini teman-teman nyaman ngobrol sama siapa, apa yang bikin nyaman teman-teman. Hari ini teman-teman sedih, kecewa karena apa. Mulailah dari hal-hal kecil seperti itu. Nggak perlu nunggu momen besar sehingga teman-teman baru melakukan self awareness. Khawatirnya kalau teman-teman nunggu momen besar, nanti akibatnya burnout duluan, kehabisan energi duluan, atau mungkin tanpa sadar sudah nyakitin orang lain seperti itu. Saya ingat pepatah atau quote dari Socrates, hidup yang tidak teruji atau tidak ditelaah, maka hidup itu tidak layak dijalani. Maka teman-teman untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, menggairahkan, maka perlu banget teman-teman untuk mengasah kemampuan teman-teman dalam hal self awareness. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Coach Liva, pesan yang sangat luar biasa, dan terima kasih banyak juga buat obrolan kita hari ini. Sama-sama. Dan aku harap sih obrolan kita itu bisa membuat teman-teman Easyverse di sini lebih kenal, lebih peka sama dirinya sendiri, dan lebih aware juga sama langkah yang mau mereka ambil ke depannya. Jadi boleh banget nih kalau Inner Tribe pada acara, Coach Liva bisa sharing-sharing lagi soal self awareness nih ya, dan kita praktek langsung gitu ya. Oke, dan buat teman-teman Easyverse juga terima kasih banyak sudah menonton podcast ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Inspirasi 1 dan Resilience Academy. Juga pastikan kalian udah join komunitas kita di Discord. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!